Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dio Prima dari Prodi Manajemen akan mempresentasikan mata kuliah Kepemimpinan Revolusi dengan judul Leading Communication. Leading communication adalah suatu proses penyampaian berita dan ide dari suatu sumber berita ke suatu tempat tujuan. Sumber berita dan tempat tujuan dalam proses komunikasi itu berupa pikiran manusia. Berita-berita yang disampaikan itu misalnya berupa buah pikiran, uraian suatu hal, atau kesan-kesan. Wujud berita itu dapat merupakan suatu perintah, permohonan, pertanyaan, atau cara-cara pertanyaan, atau cara-cara pernyataan lainnya. Agar dapat menjalankan kepemimpinan, ya, seorang pimpinan setidaknya harus memiliki kompetensi dasar, yaitu 1. Mendiagnosis, 2. Mengadaptasi, dan 3. Mengkomunikasikan. Diagnosis merupakan kemampuan kognitif dapat memahami situasi saat sekarang dan apa yang diharapkan pada masa yang akan datang. Pengertian komunikasi sendiri itu berasal dari bahasa Latin, komunis atau dalam bahasa Inggrisnya common, berarti sama. Apabila kita berkomunikasi, berarti kita dalam keadaan berusaha untuk menimbulkan suatu persamaan dalam hal sikap dengan seseorang. Jadi bisa diartikan pengertian komunikasi secara harfiah adalah proses menghubungi atau mengadakan perhubungan. Komunikasi organisasi dapat didefinisikan sebagai petunjukan dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Komunikasi organisasi adalah proses penciptaan makna atas interaksi yang menciptakan, memelihara, dan mengubah organisasi. Struktur organisasi cenderung mempengaruhi komunikasi, dengan demikian komunikasi dari bawahan kepada pimpinan sangat berbeda dengan komunikasi antar sesama. Adapun peranan komunikasi kepemimpinan, yaitu fungsi informatif, fungsi regulatif, fungsi persuasif, dan fungsi integratif. Fungsi informatif itu yang dimaksud seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu. Fungsi regulatif yaitu berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Fungsi persuasif itu mengatur suatu organisasi, kekuasaan, dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Dan yang terakhir adalah fungsi integratif, di mana setiap organisasi berusaha menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat dilaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik. Di sini ada 4 gaya komunikasi kepemimpinan, yaitu the controlling style, the equalitarian style, the structuring style, the dynamic style. Di sini juga terdapat komunikasi dengan kepemimpinan sangat erat hubungannya. Seorang pemimpin harus memiliki wawasan yang luas, jujur, bertanggung jawab, berani dalam mengambil keputusan, dan ia juga harus mempunyai keahlian berkomunikasi yang sangat baik. Karena komunikasi dapat menentukan berhasil atau tidaknya seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya. Setiap pemimpin pasti memiliki bawahannya, di mana bawahan tersebut akan mengeluarkan gagasan atau ide yang akan dipaparkan, sehingga seorang pemimpin tersebut dapat mengambil keputusan berdasarkan gagasan atau ide yang telah disampaikannya. Seorang kepemimpinan yang berhasil mempengaruhi orang lain sangat ditentukan oleh keterampilan dan kemampuan menjalankan fungsi komunikasi secara baik, karena komunikasi yang baik dan menjadi efektif akan ditentukan pula oleh kepercayaan dan keyakinan seorang pemimpin dalam memimpin untuk mempengaruhi bawahannya. Keyakinan dan kepercayaan hanya dapat terbentuk apabila pemimpin menyadari suatu lingkungan yang harmonis antara pimpinan dengan para bawahannya yang dapat benar-benar berkomunikasi dengan baik, yang sejalan dengan makna fungsi komunikasi itu sendiri.
Jadi kesimpulan dari leading communication ini adalah sebuah kepemimpinan merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan tujuan yang akan diraih oleh suatu organisasi itu sendiri. Oleh karena itu, seorang pemimpin hendaknya piawai dalam berkomunikasi baik itu verbal maupun nonverbal. Komunikasi yang baik akan mampu meningkatkan motivasi sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan hal ini akan mampu meningkatkan kinerja serta kontrol kerja juga akan terlaksana dengan baik. Dan hal ini akan mampu meningkatkan kinerja serta kontrol kerja juga akan terlaksana dengan baik. Dalam sebuah organisasi, pemimpin adalah sebagai komunikator. Pemimpin yang efektif pada umumnya memiliki kemampuan komunikasi yang efektif, sehingga sedikit banyak akan mampu merangsang partisipasi orang-orang yang dipimpinnya. Terima kasih. Sekian presentasi tentang leading communication dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.